Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan ngebahas tentang ujian keterampilan khusus perawatan lansia dan bahasa Jepang untuk perawatan lansia ya, atau ujian Kaigo gitu. Kita biasanya ini ya nyingkat. Nah, di sini saya akan ngejelasin bahwa uh, saya kemarin tuh mengikuti ujian keterampilan khusus perawatan lansia yang bahasa Indonesia. Nah, itu dibagi jadi ada empat kelompok tabel, di mana setiap kelompok tabel itu kalau kalian kerjakan warnanya hijau. Dan kalau jadi jangan sampai kalian ini salah klik ya, atau terlewat. Sayang kalau terlewat. Nah, di setiap subbabnya itu komputer juga akan beda-beda soalnya, tapi paling enggak saya akan nge-share deh apa yang saya kerjakan kemarin. Oke, kita pakai ini ya, buku ujian evaluasi keterampilan khusus perawatan lansia atau buku teksnya ya. Ini yang warnanya oranye itu pink, yang bisa kalian download di internet, udah banyak banget tersebar. Atau nanti saya akan kasihin ini deh, kasihin link buat saya ya, kasihin link di description, kalian bisa WA saya. Oke, nomor 1 adalah tentang dasar perawatan lansia. Nah, kalian bisa buka nih halaman 10. Itu soal yang keluar yang ini nih, yang martabat manusia ini ya. Dan penghormatan atas hak asasi manusia. Ini keluar di soal saya sekitar nomor 1 deh. Dasar perawatan lansia sekitar ada 10 soal, dan itu dan berurutan ya. Oke, yang nomor 10 itu halaman 10 itu yang ini ya, martabat manusia adalah dasar pemberian dukungan. Jadi nanti bakal kepecah gitu di kepenerapan soalnya gitu. Terus lalu untuk halaman 11 itu tentang QOL atau quality of life atau kualitas hidup. Nah, itu nah ini kalian hafal ini pengertiannya. Jadi ada soal yang optionnya ini. Terus kita lanjut ke halaman 12 ya. Nah, yang keluar adalah normalisasi. Nah, dan dukungan kemandirian. Kalau nggak salah tuh ini lebih ke cara-cara gitu. Cara-cara berganti baju. Nah, itu keluar ya guys. Itu kalau nggak salah soal saya itu kayak gini. Kalau misalnya si ada Ryosa yang dia kena hemiplegia ya, lumpuh gitu, itu bagaimana cara staf perawat lansia itu mengatasi masalah tersebut gitu. Ini tentang memakai baju gitu. Oke, selanjutnya kita bisa pindah ke halaman 16. Nah, di halaman 16 ini itu tentang menjaga kerahasiaan atau privacy ya. Jadi karena Jepang itu adalah negara yang sangat menjaga privasi, maka seorang staf lansia itu harus menjaga privasinya gitu. Dan di soal saya itu kayak salah satu optionnya adalah bahwa kita tuh tetap harus menjaga privasi ya, dan tidak menyebarkan data-data meskipun kita sudah tidak bekerja lagi di Shisetsu tersebut. Oke, selanjutnya ini adalah di halaman 17. Nah, ini halaman 17. Ini ya contoh-contoh pembatasan fisik gitu. Pelanggaran yang terjadi di Shisetsu apa saja itu keluar. Jadi kalian baca aja ya. Dan pahami ya. Nah, selanjutnya adalah halaman 25. Nah, ini tentang kesehatan staf lansia, bagaimana menjaga kesehatannya, terutama kesehatan punggung kalau di soal saya. Nah, ini ya, contohnya adalah memperlebar landasan penumpang dan merendahkan posisi gravitasinya atau posisi pusat beratnya. Nah, ini muncul nih di optionnya. Ya, selanjutnya adalah halaman 32. Nah, halaman 32 ini penyakit yang keluar adalah infeksi. Jadi kalian pahami aja pengertian infeksi itu apa, dan juga sebab-sebab terkena infeksi. Juga ini ya, salah satu contoh penyakit karena infeksi ya, itu silakan dipelajari. Terus
kita pindah ke halaman 38 tentang manajemen risiko. Nah, manajemen risiko ini erat kaitannya sama hal-hal untuk mencegah adanya bahaya yang kemungkinan terjadi. Nah, ini contohnya kalian baca aja. Terus juga jangan lupa tentang mitigasi bencana, karena di Jepang sendiri mitigasi bencana atau persiapan kebencanaan itu sangat-sangat diperhatikan. Nah, itu bagaimana Shinsetsu di sana, itu penanganannya seperti apa. Nah, kalian itu keluar di soalnya. Jadi kalian pahami juga. Terus ke halaman 45 ini di piramida kebutuhan itu ya, piramida kebutuhan Maslow. Ini yang kebutuhan akan aktualisasi diri. Jadi ini saya yang keluar tuh soalnya yang ini nih. Puncak ya, yang tertinggi gitu. Kebutuhan yang tertinggi yang diinginkan oleh manusia menurut Maslow. Terus kita pindah lagi ke halaman 46. Itu tentang homeostatis. Jadi adalah ini ya, bagaimana tubuh itu mempertahankan kondisinya ketika lingkungannya itu berubah. Nah, ini dihasilkan di mana? Itu keluar, guys. Homeostatis itu diproduksi atau diatur di bagian tubuh yang mana, itu keluar. Terus halaman 56 ini tentang tulang belakang ya. Nah, ada ini pengertian tulang belakang dan mana yang benar dan mana yang salah. Jadi ini keluar nih, bahwa tulang belakang itu membentuk huruf S. Itu keluar. Terus kita pindah ke halaman 80. Nah, di halaman 80 ini itu tentang ini ya, ICF ya, itu International Classification of Functioning, Disability and Health. Nah, jadi ini kalian hafalin pengertiannya apa. Dan juga bagan-bagannya di bawah ini juga kalian pahamin ya, karena ini keluar di soalnya. Nah, sekarang kita pindah ke halaman 89. Nah, di halaman 89 ini itu tentang demensia dan bagaimana cara merawatnya. Jadi kalian hafalin tentang pengertian demensia, dimengerti ya, dipahamin begitu pengertian tentang demensia, dan juga bagaimana memperlakukan Ryosa yang terkena demensia gitu. Lalu di halaman 95 itu juga ya, hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pengidap demensia. Nah, ini kalian pahami juga ya, step-stepnya seperti apa begitu. Karena aplikasinya ada di soalnya. Lalu kita pindah ke halaman 115, yaitu tentang pelaporan atau penulisan catatan perawatan lansia, di mana catatan tersebut harus ditulis sesuai fakta gitu. Jadi tidak boleh mengada-ngada ataupun berbohong. Jadi nggak boleh ya. Oke, selanjutnya kita ke halaman 117, yaitu tentang bagaimana menjaga informasi atau melindungi informasi ya. Oke, selanjutnya kita ke halaman 128, yaitu tentang alat bantu terkait berpindah. Jadi di sini ada alat bantu yang digunakan ya. Nah, kalau di soal saya yang keluar adalah tongkat T. Bagaimana tongkat T itu bekerjanya dan otot apa yang digunakan ketika kita memakai tongkat T. Oke? Jadi mungkin dipahami ya, alat-alat apa saja yang digunakan untuk perpindahan ryosanya. Lalu kita lanjut ke halaman 135. Ini tentang cara naik dan turun tangga. Jadi disediakan gambar dan disuruh milih mana cara yang benar ketika staff itu mengantar Ryosa naik atau turun dari tangga gitu. Oke, kita lanjut lagi ke halaman 140.
yaitu tentang kursi roda. Nah, ini alat bantu berupa kursi roda itu bagaimana cara menggunakan dan bagian-bagian yang ada di kursi roda tersebut itu keluar dari soalnya. Lalu kita lanjut lagi ke halaman 142 ya. Nah, ini bagaimanakah cara menurunkan atau ketika di bidang miring, ketika menggunakan kursi roda itu seperti apa. Nah, tadi ada gambar-gambarnya dan dipilih dari salah satu gambar itu cara yang benar. Jadi nanti kalian ini ya, pelajarin ya bagaimana posisi-posisi yang benar dan menggunakan kursi roda yang baik begitu. Lalu lanjut lagi ke halaman 151, yaitu tentang makanan dan cara makan lansia ya. Nah, ini kalian pahamin. Jelas keluar. Nah, setelah itu kita lanjut ke halaman 155, yaitu tentang proses defekasi atau buang air ya di kamar mandi gitu. Jadi disediakan gambar dan kalian harus memilih mana gambar yang benar untuk proses defekasi tersebut. Oke, kita pindah lagi ke halaman 162 dan 163 juga, yaitu tentang tahap-tahap ke toilet. Nah, bagaimana cara mengantarkan toilet riset-riset tersebut gitu. Dari awal sampai si riset selesai itu nanti ada urutan tahap-tahapannya gitu, dan kita disuruh milih manakah yang paling benar. Oke, kita lanjut lagi ke halaman 163 ya. Nah, di sini masih sama. Jadi tahap-tahap ke toilet itu apa yang tidak perlu dibawa gitu ya oleh staf lansia itu keluar di soal saya. Nah, terus halaman 171 tentang merapikan diri. Nah, di sini lebih ke ini ya, bagaimana perawatan lansia itu dan bagaimana staf lansia itu membantu cara lansia untuk merapikan dirinya kayak gitu. Lalu kita ke 172 masih berhubungan sama tadi ya, merapikan diri, yaitu bagaimana step-step memakai baju untuk lansia, baik dari lansia yang sakit atau sehat. Nah, itu kalian pelajari. Dari sisi mana gitu kan, dari sisi mana baju dipakai, lalu dari sisi mana baju dilepas, itu semuanya keluar. Oke, terus lanjut ke halaman 180 yaitu mencuci muka. Jadi di sini bagaimana staf lansianya itu yang dilakukan setelah bangun tidur yaitu mencuci muka. Lalu bagaimana step-step mencuci muka dengan benar dan dengan baik dan benar itu keluar di soalnya. Selanjut ke perawatan rongga mulut ya guys. Nah, di sini lebih ditekankan dengan bagaimana cara merawat gigi palsu jika lansianya itu memiliki gigi palsu. Nah, dan bagaimana apa yang benar dan apa yang salah. Itu kalian pelajari. Oke. Lanjut ya, kita ke halaman oh ya, ini yang bagian ini juga ya. Apakah fungsi dari perawatan rongga mulut itu selain untuk menjaga kebersihan, dia juga untuk mencegah ya adanya pneumonia aspirasi, dan ini keluar nih di soalnya.
Lanjut ke halaman 202, yaitu tentang ini sih, menata lingkungan tempat tinggal ya. Jadi di sini lebih ke keamanan gitu, keamanan dan juga kenyamanan si lansia ketika dia berada di zatsu atau di rumah begitu. Jadi diusahakan untuk menyingkirkan barang-barang yang berpotensi untuk bahaya. Nah, contohnya ini ya. Jadi kan untuk menghindari bahaya, digunakanlah kaset anti slip. Itu lebih bagus. Atau dibangun sarana-sarana seperti susuran, atau dibuat lantai itu selalu datar ya, agar mencegah terjadinya terpeleset atau jatuh. Lalu soal terakhir adalah tentang makanan. Nah, di sini ya, saya akan ketik aja deh supaya lebih enak ya. Jadi yang terakhir itu adalah soal berkaitan tentang makanan gitu. Jadi disediakan gambar yang gede, terus ada makanannya, terus ada kakek-kakek lagi makan. Tapi kakek-kakeknya itu kena hemiplegia yang kiri, lumpuh gitu. Lalu jika lumpuh seperti itu, apa yang harus dilakukan oleh staf lansia gitu. Nanti ada opsinya ya. Nanti kalian pilih bagaimana cara yang benar dan baik ya untuk merawat lansia yang sedang bermakan dengan gangguan hemiplegia sebelah kiri. Oke. Itu aja ya. Jadi yang mau saya share ya. Jadi apa yang ada dalam pengalaman saya dan dari komputer yang saya dapat itu mungkin bisa beda-beda di setiap komputer, beda-beda soal. Tetapi semoga yang saya share ini bermanfaat ya. Bisa menjadi gambaran buat teman-teman nih. Jadi supaya di buku tebal itu mau belajar yang mana itu lebih terarah. Jadi semoga ya bisa sekali tes. Semoga bermanfaat, semoga sukses ujiannya, dan ganbate kudasai, kita bertemu di Jepang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.